Shalom, apa kabar teman-teman? Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dalam online service Youth Change Generation di edisi minggu ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa sehingga pujian dan penyembahan kita dapat kita berikan dari hati yang terdalam kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini kami boleh ada. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami Bapa. Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau mau tuntun sertai Bapa sehingga pujian dan penyembahan kami bisa berbau harum di hadapan-Mu dan itu semua kami bisa berikan dengan hati yang terbaik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita sekalian untuk dapat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Dari
Terima kasih Tuhan. Kita menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oke, shalom teman-teman. Saat ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus baik ada di hari ini, di minggu pertama di bulan Juni. Kita sungguh bersyukur. Oleh karena itu, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang ingin kami dengar Tuhan, apa yang kami dengar pada saat ini, merupakan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Tuhan kami senantiasa menjadi berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kita sungguh bersyukur hari ini kita masih ada, kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun saat ini berada? Apakah masih sehat, masih kuat, masih bahagia, masih percaya Yesus? Kita harus tetap senantiasa percaya Yesus dimanapun kita berada. Amin. Di masa-masa ini, masa-masa yang masih dinyatakan sebagai pandemi COVID-19, kalau kita kemana-mana itu pasti harus menggunakan masker. Saya juga kalau kemana-mana rasa ada yang kurang, ada yang ada yang kurang dalam kalau kita keluar nak pakai masker begitu. Karena sudah menjadi kebiasaan kita untuk pakai masker di masa-masa ini. Tujuannya apa? Kita pakai masker untuk merasa aman. Ketika kita pakai masker mungkin kita tidak akan berpikir kita rentang terkena virus. Kita gampang untuk terkena virus ini dan itu. Karena kita pikir kita pakai masker. Bedanya kalau kita tidak pakai masker, mungkin di dalam hati kita mulai berwas-was. Aduh, kita ke sana, ada orang di sana, kita tidak pakai masker, apakah kita akan terjangkit? Banyak pikiran yang menghantui sehingga membuat kita khawatir, takut, mulai muncul bermacam-macam. Oleh karena itu, sangat penting yang namanya rasa aman. Ketika kita berada di tempat dimanapun, melakukan apa, kita membutuhkan yang namanya rasa aman. Kalau kita hidup di negara yang berperang sana sini, mungkin kita mulai pikir, aduh, apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi hari ini? Karena ada perang di mana-mana. Tetapi saat ini kita masih berada di negara yang aman, sehingga kita merasa kita bisa merencanakan kehidupan lebih jauh lagi.
Oleh karena itu sangat penting yang namanya rasa aman. Kita sangat membutuhkan rasa aman. Di dalam Alkitab, Tuhan memakai orang-orang yang sebenarnya merasa tidak aman. Contohnya Gideon. Ketika Gideon mengalahkan beratus ribu orang pasukan hanya dengan berbekal 300 orang saja. Mungkin di pandangan orang, wah itu tidak aman kalau menyerang di orang sebanyak itu dengan jumlah pasukan yang hanya 300 orang saja. Tetapi Tuhan memutarbalikkan fakta itu. Tuhan membuat yang tidak aman menjadi aman untuk melangkah. Begitu juga dengan karakter-karakter yang lain, karakter dalam Alkitab. Ketika mereka merasa, kita tidak bisa. Kita nyanda aman untuk melangkah. Karena kita mempunyai kendala ini, dan itu. Sehingga menjadi ragu untuk melangkah. Oleh karena itu kita membutuhkan sekali lagi yang namanya rasa aman. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat diri kita merasa aman. Diri kita keluar dari perasaan tidak aman, keluar dari perasaan yang namanya ragu-ragu, keluar dari perasaan yang namanya takut akan segala sesuatu. Kita akan bahas 2 poin. Yang pertama kita bahas bagaimana caranya untuk kita keluar dari rasa takut itu atau rasa tidak aman. Kunci yang pertama adalah bersyukur. Banyak orang berbicara tentang bersyukur, ini itu. Tetapi sekali lagi bersyukur ini menjadi senjata yang paling penting. Coba teman-teman bandingkan ketika Saul diangkat menjadi raja di Israel. Kita baca dalam 1 Samuel 9 ayatnya yang ke-21. Di situ perikopnya dituliskan Saul diurapi menjadi raja. Di ayat 21, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari skala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Ketika Samuel menyatakan engkau akan diurapi menjadi seorang raja, Saul berkata, Tuhan, kita berasal dari suku Benyamin, suku yang paling kecil. Bahkan kaumnya saya ini itu kaum yang paling hina di suku Benyamin. Dia berkata demikian, dia mulai membuat alasan, dia mulai menyatakan kelemahannya di hadapan Samuel. Tapi coba kita lihat tokoh yang lain. Di dalam kitab yang sama, dalam 1 Samuel, yaitu 1 Samuel 16 ayat 13. Perikopnya berjudul, Daud diurapi menjadi raja. Perikopnya sama, hanya orangnya yang berbeda. Yaitu yang pertama Saul, yang kedua Daud. Dalam ayat 13, dalam 1 Samuel 16 dijelaskan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika Tuhan melalui Nabi Samuel datang memberitahukan kepada Daud, Daud engkau dipilih untuk diurapi menjadi raja. Daud tidak berkata, Tuhan kita ini anak yang paling bungsu, anak yang paling kecil. Di antara saudara-saudara saya yang paling kecil. Saya masih terlalu muda. Tidak ada kata-kata yang merendahkan dirinya. Daud bersyukur dengan apa yang dia miliki. Tetapi Saul terlalu banyak berkata-kata, Saul terlalu banyak mencari alasan untuk tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Ketika dia mulai berkata hal yang sebenarnya mengecilkan dirinya, dia mulai berjalan sendiri. Dia mulai merasa pikiran ada orang yang lebih baik. Karena pikirannya sudah tidak bersih. Tidak mau menerima kelebihan yang telah diberikan kepada Tuhan. Sebenarnya yang menjadi masalah ketika kita melihat orang yang lebih sukses dari kita, ketika kita membandingkan pencapaian yang dia capai. Saul jatuh bukan karena hal yang aneh-aneh.
Tapi hanya karena mulai membandingkan pencapaian Daud dan dirinya. Orang bersorak, Saul memukul musuh beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Dia mulai membandingkan, kenapa dia yang lebih luar biasa dari kita? Kenapa dia yang lebih hebat dari kita? Akhirnya rasa benci, rasa untuk memberontak itu muncul. Sehingga dia membuat dirinya gampang untuk terjatuh dalam dosa. Dia berdiri di posisi yang tidak aman. Teman-teman semua, ketika kita berani bersyukur terhadap segala sesuatu, berarti kita menyatakan diri kita untuk berada di posisi yang aman. Posisi yang aman dalam artian apa? Kita bisa menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apakah kekurangan atau kelebihan kita. Ketika kita bisa menerima itu, kita tidak takut berjalan. Kita tidak takut untuk melakukan segala sesuatu. Karena kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah yang terbaik. Orang menolak mulai bersyukur. Mungkin pertama tentang fisiknya. Tuhan, kenapa kita seperti ini? Kenapa warna kulit kita tidak secerah orang lain? Kenapa wajah kita tidak seganteng orang lain? Mulai membanding-bandingkan, tidak bisa bersyukur. Akhirnya, karena tidak bisa bersyukur, dia mulai mengalami kekecewaan. Mulai rasa, minder, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Di waktu SMA, saya masih ingat dulu waktu upacara bendera ada yang namanya petugas untuk persiapan upacara. Jadi tugasnya itu untuk mengecek kesiapan dari pembawa baki atau pengibar bendera yang Pancasila, bahkan ke kelompok-kelompok barisan. Dan sesuatu yang paling identik dengan petugas persiapan itu adalah halus berlari ke sana kemari. Ketika ada pembina upacara dia harus jemput dan antar ke tengah, dan itu lumayan melelahkan karena lapangan waktu di SMA saya itu lumayan besar. Dan ada satu saat akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi petugas itu. Dengan badan saya seperti ini, tentu jadi comot orang lain. Anakmu kesusahan dia begini, kesusahan dia begitu. Tapi saya melakukan dengan, kalau memang sudah dipercayakan, lanjutkan saja. Dan puji Tuhan saya laksanakan, walaupun saya dengar ada yang tertawa atau ada suara-suara lain, saya tetap melakukan. Kita bisa. Dan akhirnya itu menjadi cerita kita, guru-guru melihat dan guru-guru juga memuji. Dia saja berani. Walaupun badannya lebih besar dari kalian, tapi dia berani menjadi petugas persiapan. Kalian, mana ada yang mau dipercayakan tanggung jawab itu. Dan di saat itu saya merasa bersyukur. Cerita saya akhirnya menjadi cerita untuk memotivasi orang lain. Apa yang kita alami hari ini, kekurangan yang kita miliki, jangan sampai itu membatasi kita. Jangan sampai itu membuat kita down, membuat kita kecewa terhadap keadaan. Sehingga kita tidak mampu bersyukur. Dan kita mendapatkan diri kita di tempat yang tidak aman. Rentang terhadap dosa. Tidak aman berarti apa? Aman berbicara tentang kita berada di posisi yang benar. Ketika tidak aman berarti lawannya. Berarti di posisi yang kita rentan terhadap dosa, terhadap kejatuhan, yang dekat dengan iblis. Karena kita memposisikan diri kita sudah dekat dengan jurang itu. Hanya dengan hal kecil saja kita bisa terperosok ke dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang sangat penting juga, yaitu tentang bersama siapa kita berjalan. Bagaimana kita merasakan rasa aman adalah berbicara tentang dengan siapa kita mau berjalan menjalani kehidupan ini.
Ada kata-kata mutiara yang keren mungkin, yang teman-teman sering dengar. Bukan masalah kemana kita akan pergi, tetapi dengan siapa kita berjalan. Mungkin teman-teman lihat kembali di sisi kiri kanan, siapa yang bersama dengan teman-teman saat ini. Siapa yang saat ini menopang teman-teman. Siapa yang mau mendengar suka dan duka teman-teman. Di posisi ini mungkin ada yang mulai tersakiti dengan keluarga, mulai tersakiti karena studi lama, mulai tersakiti karena sudah tidak ada uang lagi karena masa-masa ini. Teman-teman lihat, siapa yang bersama teman-teman hari ini? Bukan sahabat-sahabat kalian, bukan orang tua, bukan pacar kalian, tetapi hanya Tuhan pribadi satu-satunya yang mampu membuat engkau merasa aman. Amin. Tuhan memberikan kepastian kepadamu bahwa ketika berjalan bersamaku engkau aman. Dia mengatakan bahwa aku akan berperang menggantikan engkau. Engkau berjalan bersamaku. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Hei, itu janji yang pasti. Tuhan memberikan kepastian bahwa engkau aman, asal engkau mau bersama denganku. Tapi kita sering ke kiri, itu lebih menarik. Oh, ini orang ini yang akan menjadi teman hidup, yang bisa memuaskan dahaga kita, yang bisa menemani kita dimanapun, yang bisa memberikan kita kenyamanan, memberikan kita rasa aman. Itu kebohongan yang besar. Teman-teman lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego di kitab Daniel. Ketika akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, apa yang dikatakan mereka? Kami percaya Tuhan kami akan melepaskan kami dari api Tuanku Raja. Dan apa yang terjadi ketika mereka dibuang ke dapur api yang menyala-nyala, orang yang membuang mereka malah yang mati duluan. Dan mereka keluar tanpa satu rambut pun terbakar. Karena mereka percaya mereka berjalan bersama Tuhan. Abraham keluar dari kampung halamannya, disuruh Tuhan pergi. Abraham tidak bertanya, Tuhan kita mau kemana ini Tuhan? Tuhan mau antar kemana? Dia terus berjalan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, kamu pergi ke sana, kamu pergi ke sana. Dia tidak tahu ujungnya, tapi dia hanya tahu karena berjalan bersama Tuhan, dia tidak takut. Dia merasa aman. Hari ini engkau merasakan masalah yang luar biasa, masalah di keluargamu, masalah dengan hubungan antara pertemanan, hubungan percintaan, dan lain-lain. Mungkin teman-teman ada masalah sekarang, dan teman-teman bingung, Tuhan, lebih baik kita mati. Hai, kenapa kau yang mau bunuh diri saja? Padahal ada Tuhan yang setia menopang engkau, yang mau menjaga engkau. Cuman engkau yang kesana kemari. Lari ke sana dulu, lari ke sana dulu. Akhirnya kita mendapatkan perasaan tidak aman. Karena kita keluar, kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, saat ini kita harus menetapkan hati. Tuhan, Engkaulah penopang hidupku. Engkau yang pertama dan terutama dalam hidupku. Saat ini Tuhan, aku mengalami masalah. Curhat sama Tuhan. Dia mau mendengarkan Engkau. Engkau curhat kepada manusia. Masalah itu akan tambah panjang. Tidak akan selesai. Tapi Tuhan akan memberikan solusimu yang terbaik. Ketika engkau rasa, tidak mungkin lagi. Ini sudah terlalu berat. Sudah di luar batas. Tetapi Tuhan akan buat
semuanya indah pada waktunya. Bahkan burung di udara saja Tuhan beri makan, apalagi engkau ciptaannya yang sungguh berharga. Yuk teman-teman, berdiri di posisi yang aman. Dengan sikap yang benar, yaitu bersyukur dan berjalan dengan pribadi yang tepat. Berjalan dengan orang yang tepat. Senantiasa Tuhan akan limpahkan berkat. Tuhan akan limpahkan kasih sayang. Tuhan akan limpahkan damai sejahtera. Tuhan akan limpahkan semuanya yang baik kepada engkau. Ketika engkau memilih dengan siapa engkau berjalan. Dan sikap apa yang akan engkau tunjukkan di dalam hidup ini. Semoga memberkati teman-teman semua. Stay safe dimanapun teman-teman berada. Semoga di waktunya Tuhan kita bisa bertemu kembali, memuji, memuliakan Tuhan di tempat yang sama. Di waktunya Tuhan. Mari kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-Mu Tuhan, ada kepastian, ada rasa aman Tuhan. Ketika kami mampu bersyukur Tuhan dengan apa yang kami miliki hari ini Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak akan ragu Tuhan. Kami akan berdiri di posisi yang tepat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada saat ini Tuhan. Jikalau mengalami masalah Tuhan, dalam hal apapun biarlah Engkau memberkati Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Biarlah semuanya ada dalam perlindungan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih ya Bapa. Memberkati Tuhan untuk Youth Change Generation Tuhan. Kru-kru yang ada Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati Tuhan untuk leader-leader yang ada. Top leader Tuhan, bahkan youth pastor Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan untuk GSJ Winangun Engkau memberkati Tuhan. Gembala dan sekeluarga Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, wakil-wakil gembala Tuhan. Pengurus-pengurus gereja Tuhan, imam majelis-majelis yang ada Tuhan, bahkan sampai jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah Engkau melawat mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang sementara menonton video ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Melimpahkan Tuhan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Menjaminkan rasa aman Tuhan dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk sesi hari saat ini Tuhan. Kami bisa belajar Tuhan tentang apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini dalam jodoh kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari segala terang. Dijagai dan dilindungilah Engkau senantiasa. Duduk berdirinya Engkau, keluar masuknya Engkau. Usaha yang baik yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil serta beruntung. Segala virus, sakit, penyakit yang mematikan dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bayang-bayang maut sekecil apapun di dalam nama Yesus dilalukan. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dari kita semua sampai Tuhan menjemput kita di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.